Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 WO yang terdiri dari Afif Ridwan, Iqtada, Ferdi Hasan, Majid, Malik, Mujib, Nabila, Nadia, Nurulita, Alanata, Musli Aditya, Tisa, dan saya sendiri Rizal Zudan akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yaitu kami mendapatkan soal yang bisa dilihat pada layar laptop. Di sini saya akan menjelaskan bentuk standar primal dari soal kelompok 2. Minimasi Z sama dengan 2x1 plus 3x2 min 5x3 dengan batasan x1 plus x2 min x3 plus x4 lebih dari sama dengan 5, 2x1 plus x3 kurang dari sama dengan 4, x2 plus x3 plus x4 sama dengan 6, x1 kurang dari sama dengan 0, x2, x3 lebih dari sama dengan 0, dan x4 tidak terbatas dalam tanda. Dengan bentuk standar minimasi Z 2x1 plus 3x2 min 5x3 dengan bentuk standar batasan x1 plus x2 min x3 plus x4 plus S1 sama dengan 5, 2x1 plus x3 plus S2 sama dengan 4, x2 plus x3 plus x4 plus S3 sama dengan 6, x1 kurang dari sama dengan 0, x2, x3 lebih dari sama dengan 0, x4 tidak terbatas dalam tanda, x1, x2, x3, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Yang bisa dimulai dari baca soal, berikan bentuk dual dari persoalan berikut tersebut. Minimais Z sama dengan 2x1 plus 3x2 min 5x3, batasan x1 plus x2 min x3 plus x4 lebih besar sama dengan 5, 2x1 plus x3 kurang dari sama dengan 4, x2 plus x3 plus x4 sama dengan 6, x1 kurang dari 0, x2, x2 lebih besar sama dengan 0, x4 tidak terbatas dalam tanda. Nah, yang ditanyakan ada 3, yaitu yang pertama, tentukan bentuk dualnya. Yang B, berikan solusi primalnya. Yang C, berikan pula solusi dualnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bentuk dual, solusi primal, dan solusi dual. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan. Dari batasan awal dan bentuk dual awal, yaitu minimasi Z sama dengan 2x1 plus 3x2 min 5x3, kita maksimasi, maka akan menjadi W sama dengan 5y1 plus 4y2 plus 6y3. Kita dapatkan melalui ruas kanan. Nah, yang selanjutnya kita menentukan batasan dari yang sebelumnya. Dari batasan x1, batasannya yaitu kita baca menjorok, maka didapatkan y1 plus 2y2 kurang dari 2. Yang x2 terdapat pada batasan 1 dan batasan 3, maka batasan x2 sama dengan y1 plus y2 lebih besar sama dengan 3. Yang x3 bisa dilihat hasilnya menjadi min y1 plus y2 plus y3 kurang dari sama dengan min 5. x4 terdapat pada batasan 1 dan batasan 3, maka hasilnya sama dengan y1 plus y2 sama dengan 0. Lalu bawahnya x1 menjadi y1 kurang lebih besar dari sama dengan 0. Lalu x2 min x3 menjadi y2, y3 kurang dari sama dengan 0.
tadi kan udah dijelasin yang tujuan, terus maksimasi, batasan-batasan gitu. Nah, ini itu bentuk lengkap dualnya ada di sini. Nah, kan tadi maksimasinya itu 5Y1 ditambah 4Y2 ditambah 6Y3. Nah, batasnya itu Y1 ditambah 2Y2 kurang lebih sama dengan 2, Y1 ditambah Y3 lebih besar sama dengan 3, terus negatif Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 kurang lebih sama dengan negatif 5. Nah, Y1-nya itu jadi lebih besar dari sama dengan 0. Y2 terus Y3 kurang lebih sama dengan 0. Terus jadi Y1 tidak terbatas dalam tanda. Terus bentuk dualnya itu bentuk dual bentuk batasan non negatif. Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Nah, itu terus tahap selanjutnya itu akan dijelasin hal yang lain. Nah, untuk solusi primal tadi sudah dijelaskan menggunakan metode simplex. Dan karena hasilnya itu sudah optimal, maka Z sama dengan 20, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Baik, saya Muhammad Afif Ridwan akan menjelaskan tentang iterasi tabel 0. Angka-angka pada tabel ini didapatkan dari bentuk standar primal yang sudah ditentukan dari soal. Tabel Z angkanya didapatkan dari min Z sama dengan 2x1 plus 3x2 min 5x2. Maka di sini diinputkan Z sama dengan 1, x1 sama dengan 2, x2 3, x3 min 5, dan sisanya 0 sampai ke RHS. S1 angkanya diinput dari bawahnya ini. X1 ada 1, X2 1, X3 min 1, X4 1, dan S1 1, dan S2 0. RHS-nya didapat dari sini sama dengan 5. S2 diinput dari 2x1, maka di sini x1 ditulis 2, 1x3 dan 1x2. Sisanya diisi 0 dan RHS-nya diisi 4. S3 diinput dari bawahnya lagi. Karena kan langsung ke X2, maka diinputkan ke X2 yaitu 1, X3 1, X4 1, dan S3 1. RS-nya 0. Kolom Z dipilih nilai negatif tertinggi, yaitu minus 5. Maka akan dibeli lingkaran sampai ke bawah untuk menjadi pembagi nilai RHS. 0 dibagi minus 5, hasilnya 0. 5 dibagi min 1 sama dengan minus 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 0 dibagi 1 sama dengan min 0. Maka hasil dari pembagian tadi dipilih nilai positif paling besar, yaitu 4. Maka nilai RHS yang nilainya 4 akan dilingkari sehingga menjadi nilai kunci. Nilai kuncinya yaitu di kolom minus 5 ini adalah 1. Maka 1 ini dijadikan pembagi dari nilai S2. Dimulai dari X1 yaitu 2 dibagi 1 sama dengan 2. 1 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 1. 0 lagi dibagi 1 sama dengan 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1.
4 bagi 1 sama dengan 4. Hasil tadi akan dimasukkan pada baris baru Z. Saya Muhammad Iqtada Aliuddin Hanif dari kelompok 2 akan menerangkan penentuan baris baru Z, yaitu yang pertama adalah langkah pertama itu masukkan dulu baris lama Z, yaitu dapat dari tabel literasi 0 ini 2, 3, min 5, 00, 00 ya. Dan ini yang bawahnya ini didapat dari hasil S2 ini yang ditandai ini dibagi sama angka kunci 1. Hasilnya kan 2, 1, 0, 4, 00, 1. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, baru itu kita akan menentukan ini baginya, yaitu diambil dari negatif paling besar. Setelah itu kita memasukkan angkanya. Yang pertama adalah caranya min 5 dikali 2 terlebih dahulu. Hasilnya kan minus 10. Jadi 2 minus kurang buka minus 10 sama dengan 2 plus 10 kan 12. Terus langkah kedua ke kanannya kurang lebih seperti itu, yaitu min 5 dikali 0, yaitu kan 0 kan, jadi 3 plus 0 sama dengan 3. Terus min 5 kali 1 minus 5 kan minus 5 ditambah 5 berarti 0. Yang ini 5 min 5 kali 0, ini 0 semua ya. Terus min 5 dikali 1 kan min 5 berarti 0 kurang buka 0 minus kurang buka minus 5 berarti kan 0 plus 5 berarti 5. Terus yang ini min 5 kali 4 kan minus 20 berarti kan 0 plus 20 kan 20 ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang baris baru S1. Baris baru S1 didapat dari data iterasi tabel kosong yang S1 yang terdiri dari 1, 1, min 1, 1, 105. Lalu kenapa bisa dapat min 1? Karena dari tabel kunci S1, yaitu hasilnya didapat dari min 1. Terus angka 2010014 didapat dari tabel iterasi kosong yang S2. Nah, kenapa dapat 3101119 itu karena min 1 dikali 2 hasilnya min 2, lalu dikurang dengan 1 hasilnya 3. Min 1 kali kosong, terus tambah dikurang dengan 1 hasilnya 1, dan seterusnya. Kita melanjutkan dari baris iterasi 1 dan optimal. Untuk yang pertama, yang Z itu dimasukkan dari hasil baris baru Z, yaitu 12, 3, 0, 0, 5, 20. Terus yang S1 itu diambil dari hasil baris baru S1. Itu hasilnya 3, 1, 0, 1, 1, 1, 9. Setelah itu buat X2 dan X3, X2 itu dari S2 baris kunci dibagi kolom kunci. Hasilnya 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 4. Dan untuk yang X3 dan untuk yang X3-nya itu masih tetap sama dari S3, yaitu 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Sekian dari saya.
Di sini saya akan melanjutkan dari tabel literasi 1 dan hasilnya sudah optimal. Karena hasilnya sudah optimal maka didapatkan data dari RHS-nya yaitu Z-nya sama dengan 20, X1-nya sama dengan karena tidak ada maka kita kasih 0, X2-nya kita kasih 4, X3-nya karena X3-nya 0 dan X4-nya 0. Sekian, terima kasih. Di sini solusi dual mendapatkan metode simplex. Metode simplex itu didapatkan dari max W yang sama dengan yang didapatkan oleh minima Z, terus dipindah ruas, diambil ruas kanan, yaitu didapatkan 5Y1 plus 4Y2 plus 6Y3. Batasannya yaitu Y1 plus 2Y2 plus S1 sama dengan 2, Y1 plus Y2, Y3 plus Y plus S2 sama dengan 3, min Y1 plus Y2 plus Y3 plus S3 sama dengan min 5, Y sama dengan kurang lebih dari sama dengan 0, Y2, Y3 kurang dari sama dengan 0, Y4 tidak terbatas dalam tanda. Ruasnya adalah Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 kurang lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini saya akan membuat video tugas penelitian operasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Darun Malik, kelompok 2. Oke, langsung saja. Solusi dual, metode simplex, maksimasi W 5Y1 plus 4Y2 plus 6Y3. 5Y1 didapat dari rumus kanan. Batasan, selanjutnya batasan, terus Y1 plus 2Y2 plus surplus. Selanjutnya Y1 plus Y3 plus surplus 2 sama dengan 3. Yang selanjutnya min Y1 plus Y2 plus Y3 plus S3 surplus 3 sama dengan min 5. Y lebih dari 0. Yang selanjutnya Y2, Y3 kurang dari 0. Y4 tidak terbatas dalam tanda. Terus yang terakhir Y1, Y2, Y3 surplus 1, surplus 2, surplus 3 lebih dari sama dengan 0. Tadi telah dijelaskan dari solusi dual. Sekarang iterasi tabel yang diinput dari solusi dual. Untuk bagian W diambil dari maksimasi W tertulis 5Y1. Jadi di sini ditulis 5. Dan bagian Y2 ada 4Y2 ditulis 4. Bagian Y3 ada 6 ditulis 6. Dan karena tidak ada S1, S2, S3 di sini dituliskan 0. Untuk bagian Y1 dilihat dari batasan baris pertama, yaitu Y1 sejumlah 1 dan 2Y2, jadi ditulis 2. Y3 nya karena enggak ada jadi ditulis 0. Bagian S1 ada 1, S2, S3 enggak ada. Lalu bagian Y2 diambil dari batasan
yang baris kedua. Y1 sejumlah 1, Y2-nya tidak ada, jadi ditulis 0. Y3 1, S1-nya tidak ada, S2 1, S3 0. Terus selanjutnya bagian Y3. Bagian Y3 dilihat dari batasan baris yang ketiga, yaitu min Y1, jadi ditulis min 1. Bagian Y2 ada 1, bagian Y3 ada 1, S1-nya tidak ada, S2-nya juga tidak ada, jadi ditulis 0, dan S3 1. Untuk bagian RHS di bagian maksimasi W tidak ada, jadi ditulis 0, dan bagian Y1, Y2, Y3 tinggal menyamakan yang ada di batasan baris 1, kedua, dan ketiga, yaitu 2, 3, min 5. Dan setelah melakukan percobaan tadi, bisa kita simpulkan yaitu solusi optimal yang didapatkan bisa dilihat dari iterasi tabel di atas, di mana RHS yang paling kanan menghasilkan W sama dengan 0, dan Y1-nya 2, Y2-nya 3, dan Y3-nya min 5. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.